Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kita dalam keadaan baik. Dan mari siapkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau datang untuk memberikan ucapan syukur kita. Biarlah Tuhan yang berikan hikmat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, silahkan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, nats pembimbing di dalam ibadah kita saat ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 51 yang berkata demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita akan menaikkan pujian kembali. Sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita akan masuki saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan, Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita akan menaikkan pujian kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan pemberitaan anugerah pengampunan. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. 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 Tu
Bapak Ibu Saudara, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang terambil dari Titus pasal 2 ayat 2 sampai dengan 7 yang berkata demikian. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat dan bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita akan naikkan pujian kembali. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Tibalah kita pada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari Yohanes 6 ayat 35 dan Yohanes 6 ayat 41 sampai dengan 51. Sebelum kita mendengar dan membacakan dan merenungkan bersama firman Tuhan pada pagi hari ini, saya undang Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami ucapkan pada pagi hari ini. Kami akan mendengar dan membacakan firman kebenaran-Mu. Walaupun kami melalui live streaming
Kiranya Engkau berkati kami, teristimewa Tuhan Yesus, jemaat-jemaat kami dimanapun berada, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 35 dan Yohanes 6 ayat 41 sampai dengan 51. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Roti Hidup. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Khotbah kita pada pagi hari ini diberi judul Sang Roti Hidup yang Memberi Hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkisah sepasang suami istri menjalani hidup sehat, antara lain dengan melakukan diet ketat, nyaris vegetarian. Mereka mencapai umur panjang dan meninggal bersama-sama dalam usia lanjut. Di surga diundang ke perjamuan yang mewah. Aneka hidangan yang dulu tak berani mereka sentuh saat masih di bumi tersaji secara berlimpah. Ternyata di surga tak perlu berpantang makan. Mendengar penjelasan itu, sang suami mengamuk pada istrinya, "Kalau kau tidak memaksaku makan rebus-rebusan tanpa garam dan makanan hambar lainnya, mungkin 20 tahun lalu aku sudah sampai di sini." Tahu enggak? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bayangkan jika kehidupan di surga seperti cerita fiksi di atas. Di surga kita makan yang enak sepuasnya, tidak perlu memikirkan kolesterol darah tinggi, asam urat, dan penyakit lainnya. Lalu kita bisa berpikir lebih baik makan sepuasnya. Apakah demikian yang disebut dengan makanan kekal, makanan yang datang dari surga? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Bacaan firman Tuhan hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan minggu lalu yang diakhiri pernyataan Yesus, "Akulah roti hidup." Kali ini kita melihat respon orang-orang Yahudi yang mendengar pengajaran Yesus di rumah ibadat di Kapernaum. Pertama-tama mari kita lihat konteks masa lalu. Saat itu sudah menjelang hari raya Pondok Daun. Dalam tradisi Yahudi di zaman Yesus itu merupakan festival panen utama dan sebagai pengingat bagi bangsa Israel. Dalam suasana itu, orang Yahudi yang mendengar perkataan Yesus mengenai roti yang datang dari surga, roti yang datang dari Allah, tentu akan teringat pada mana roti yang diterima oleh nenek moyang mereka saat berada di padang pasir ketika keluar dari Mesir menuju Kanaan. Respon mereka atas pernyataan Yesus menjadi salah. Mereka menyangka bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka menentang pemahaman bahwa Yesus turun dari surga seperti mana yang diterima oleh nenek moyang mereka. Sedangkan mereka kenal orang tua Yesus. Mereka mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri bahwa Yesus berbohong dan mulai mengada-ngada. Padahal Yesus tidak pernah mengungkapkan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Yang Yesus katakan adalah, "Akulah roti hidup." Dua hal yang bila kita cermati menunjukkan arti yang berbeda. Para pendengar, Yesus fokus pada roti yang secara fisik turun dari surga seperti mana, sehingga mereka memandang Yesus seperti mana, sedangkan Yesus fokus pada roti yang bersifat hidup dan memberi hidup. Ini memberikan penjelasan atas pernyataan Yesus sebelumnya, roti yang Allah, roti yang dari Allah memberi hidup pada dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus menegur mereka dan menjelaskan bahwa yang bisa datang kepadanya hanyalah mereka yang ditarik oleh Bapa. Yesus menjelaskan bahwa Allah Bapa sendiri yang melakukan semua karya pekerjaan itu. Yakni diajar atau diberikan pengertian, lalu menuntun mereka untuk datang pada Yesus. Percaya pada Yesus dan memiliki hidup yang kekal. Maka roti bukan memberikan rasa kenyang pada perut, melainkan keselamatan hidup. Ini merujuk pada pengorbanan Yesus di kayu salib yang akan segera terjadi. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus tidak berbicara mengenai roti yang sudah pernah diberikan, melainkan yang akan diberikan. Ia tidak sedang berbicara tentang masa lalu, melainkan masa depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Antara lain, kita sering kali lebih fokus pada hal-hal yang bersifat mengenyangkan, bukan menghidupkan. Misalnya, membeli sesuatu bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi lebih untuk memuaskan. Fokus pada hidup menjadi hal yang penting. Bukan hidup itu lebih penting daripada makanan. Itu sebabnya Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah roti hidup yang menuntun kita pada kehidupan untuk bisa menghadapi segala tantangan saat ini. Ia mau mati di salib agar kita hidup dan memiliki masa depan yang kekal. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, entah bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus. Dari lahir atau mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, atau titik balik lainnya. Dalam hidup, semua adalah karya Allah. Allah sendiri yang mengajar kita, membentuk kehidupan kita, dan membuat kita mengenal datang secara percaya pada Yesus. Tujuannya hanya agar kita memiliki keselamatan kekal dan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi, kita diingatkan jemaat sekalian dimanapun berada, bahwa pengajaran Yesus mengajarkan kita bahwa cara berpikir manusia belum tentu sama dengan cara berpikir Tuhan. Itu sebabnya manusia cara berpikirnya cenderung sempit karena dibatasi pada masa lalu dan pengaruh kondisi saat itu.
Firman Tuhan, jemaat sekalian, yang kita dengar pada pagi hari ini mengajak kita untuk melihat pada perjalanan iman kita dalam memandang karya Allah dalam Yesus Kristus yang memberikan kita kehidupan. Sering kita salah mengerti akan rencana Allah. Kita lebih sering fokus pada masa lalu yang membuat kita pesimis dalam menjalani hari ini dan masa depan. Yesus mengingatkan kita, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian dimanapun berada, datang ke dunia dan menebus kita dari belenggu dosa, agar kita mampu menatap masa depan. Dia adalah roti hidup yang membawa kita pada kehidupan dalam damai sejahtera yang kekal. Sehingga kita tidak perlu takut atau khawatir dalam menjalani seluruh tantangan hidup, termasuk dampak dari pandemi yang kita hadapi bersama. Jadilah orang yang terus percaya bahwa Allah tidak berhenti bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera dan keselamatan bagi umatnya. Dengan demikian, kita akan terus mendatangkan kehidupan yang benar dalam dunia ini, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan sungut-sungut. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Namun dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita iringi persembahan dengan naikkan pujian.
Bapak, Ibu, Saudara, kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tidak dapat dipungkiri besar kasih setia-Mu ya Allah. Berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dan dalam persekutuan kami. Saat ini kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, melalui persembahan yang kami sadari tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan perbuat dan berikan bagi kami. Karena itu, ajarkan kami untuk terus Tuhan bentuk, menjadi dewasa secara rohani, sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah persembahan yang terkumpul ini, agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan kami. Dan berkatilah pula tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah kita dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini, dan menjelang siang kita diingatkan kembali akan penyertaan Tuhan. Dan nanti Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat sekalian, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami pada pagi hari ini, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas setiap berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Teristimewa Tuhan Yesus ketika kami bersama-sama berkumpul, walaupun kami berjauhan melalui live streaming pada pagi hari ini menjelang siang. Kiranya kami diberi kekuatan, dan melalui firman-Mu ini, biarlah firman ini selalu menjadi pegangan suluh pelita di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami tetap bersandar kepada kekuatan Engkau, dimanapun kami berada, maka Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini menjelang siang hari ini, kami berdoa secara khusus Tuhan Yesus, bagi jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Ibu Marta Uli Hasyolan, Bapak Omar Warso, Bapak dan Ibu Sukande Kale, Bapak Manahan Sihombing, Bapak JP Huta Barat. Bagi jemaat-jemaat kami yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Berkati juga bagi jemaat-jemaat kami yang berulang tahun, minggu ini atau minggu yang akan datang. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati Tuhan Yesus jemaat-jemaat kami. Biarlah pertambahan umur jemaat-jemaat kami ini memberikan kedewasaan di dalam iman pengharapan, sehingga dimanapun mereka juga berada, mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga bagi para lansia. Engkau berkati Tuhan Yesus dimanapun anggota-anggota jemaat kami berada. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan Yesus bagi ibu pendeta kami, bagi para majelis. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan di tengah-tengah apapun yang mereka alami. Dan kiranya di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka juga diberikan kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi para pemimpin kami. Engkau berkati Tuhan Yesus. Mulai Bapak Presiden, para menteri, sampai yang terkecil di mana kami berada. Teristimewa Tuhan Yesus ketika gereja kami berada di lingkungan secata ini. Kami berdoa juga bagi Bapak Komandan, beserta staf dan jajaran, dan para siswa yang sedang berpendidikan. Kau berkati Tuhan Yesus di tengah-tengah pelaksanaan sekolah calon tamtama yang berada di lingkungan kami ini.
Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada, tiap lepas pribadi, para pemuda kami, Engkau berkati Tuhan Yesus. Berkati juga bagi lingkungan, tiap-tiap pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kiranya dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, ketika kami akan berpisah dari tempat ini, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kekuatan. Dan kiranya di hari-hari mendatang Tuhan Yesus, kami dapat bertemu, beribadah bersama-sama dengan jemaat-jemaat kami. Terima kasih. Seluruh rangkaian doa syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi, kiranya memberikan kita kekuatan, sehingga ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian pulang dari tempat ini, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.